I can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living. Puji nama Tuhan, selamat pagi dan shalom jemaatku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersuka cita karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan pagi hari ini untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Mari pagi hari ini kita undang semua jemaat menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan, karena saat yang indah ketika kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Haleluya Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami rindu kuasa-Mu melawat setiap hati kami. Saat ini, saat indah, ku memuji
bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memberikan pertolongan bagi setiap kami saat ini. Sehingga kalau saat ini kami datang kepadamu, kami percaya itu bukan satu kebetulan, tetapi sungguh-sungguh Tuhan yang mengizinkan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya bersama berkata amin. Haleluya. Saudaraku, kami bersuka cita buat pagi hari ini karena kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Haleluya.
dari saudaraku yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Kami rindu firman-Mu ditaburkan di dalam hati kami, sehingga kami tahu isi hati-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Anugerahnya besar atas hidup kita sehingga sampai saat ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu dan Saudara sekalian masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi berkat yang dari Tuhan tidak akan berkekurangan dalam setiap orang percaya yang mencari Dia.
Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada banyak kebenaran yang dapat kita gali dalam kitab Ayub. Selain kitab Ayub berbicara tentang penderitaan, Ayub juga mengajarkan tentang kebenaran mengenai Tuhan. Dalam pasal terakhir, yaitu pasal 42 dari kitab Ayub, kita menemukan Ayub telah memiliki pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan. Dia mengatakan dalam ayat yang sudah kita baca tadi, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Saudara sekalian, dulu dia mendengar Tuhan hanya melalui cerita-cerita orang, tetapi pada saat di pasal 42 ayat yang keempat ini, saudara, dia benar-benar memiliki pengenalan yang benar dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Ayub layak untuk mengajarkan tentang Tuhan kepada kita, karena dia sudah mengalami Tuhan. Dia sudah memiliki pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ada beberapa pelajaran tentang kebenaran mengenai Tuhan yang diajarkan Ayub kepada kita. Yang pertama adalah di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua bagian A. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saudara sekalian, yang pertama yang diajarkan oleh Ayub mengenai Tuhan kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pelajaran pertama yang diajarkan oleh Ayub kepada kita adalah tidak ada satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Allah. Dan mengapa Ayub dapat berkata demikian? Karena ia telah mendengar, menyaksikan, melihat, dan kemudian dia menyadari kuasa yang tidak terbatas dari Allah yang tidak terbatas. Dan akhirnya dia mengakui, "Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup melakukan segalanya." Saudara sekalian, dengan kata lain, Allah itu Maha Kuasa. Allah itu sangat Maha Kuasa. Hal ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak memiliki batasan-batasan, tidak membutuhkan persetujuan, tidak menghadapi rintangan yang menghalangi kegiatannya, menghalangi tindakan-tindakannya, tidak dapat dibatasi. Allah itu tidak terbatas. Allah yang berkuasa atas semesta ini, dan Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan apa saja dengan mudah. Semua tindakannya dilakukan tanpa kerja keras. Ia tidak mengeluarkan energi yang harus diisi kembali. Keberadaannya yang sudah cukup
membuat dia tidak perlu mencari kekuatan di luar dari dirinya untuk memperbaharui dirinya. Segala kuasa yang dibutuhkan untuk melakukan kehendaknya berada di dalam dirinya yang tidak terbatas dan tidak berkurang. Itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang bisa melakukan apapun dengan mudah, dengan gampang. Dan dia tidak mencari, dan dia tidak perlu memerlukan energi, kekuatan atau kuasa di dalam dirinya, tapi dirinya sendiri sudah berkuasa. Dia tidak seperti manusia yang terbatas seperti saya dan saudara. Dia benar-benar Maha Kuasa. Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas dan itu berada di dalam dirinya sendiri. Dalam Alkitab ada 4 kali dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada di dalam kitab Yeremia 32 ayat 17, Yeremia 32 ayat 27, dalam Lukas 1 ayat 37, dalam Lukas 18 ayat 27, dan sama-sama mencatat di sana mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun juga karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan satu pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa Ayub dapat berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Jawabannya karena dia mengalami Tuhan. Mustahil dia akan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau dia tidak mengalami. Kalau dia tidak benar-benar mengenal Tuhan, maka dia tidak mungkin berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, hari ini juga saudara sekalian, jikalau hati saudara rindu untuk mengalami Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini kita harus lebih giat, lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan lewat doa-doa kita, dengan firman Tuhan yang kita baca, dengan pergumulan kita kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami Tuhan dan saudara akan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu. Engkau dapat melakukan segalanya. Saudara dapat berkata hari ini mengalami pengalaman yang sama dengan Ayub, mengalami Tuhan, dan itu terjadi pada saat kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari wajah Tuhan lewat doa-doa kita, lewat ibadah kita, lewat perenungan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Saudara akan mengalami Tuhan dan saudara akan mengenal Dia, bahwa Dia tidak ada yang mustahil baginya. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Ayub kepada kita mengenai Allah, yaitu Allah memiliki rencana yang tidak pernah gagal. Allah memiliki rencana yang tidak pernah gagal. Di dalam ayat kedua bagian yang B dikatakan di sana, saudara, dan tidak ada rencanamu yang gagal, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Artinya adalah sungguh mustahil untuk menggagalkan rencana Allah. Sungguh mustahil untuk menggagalkan rencana Allah. Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang mengacaukan rencana Allah. Istilah gagal dalam bahasa Ibrani adalah kata memotong, ya, memotong. Artinya tidak ada rencana Tuhan yang dapat dipotong. Tujuan Allah tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditahan, tidak bisa dihentikan. Maksud Allah tidak dapat digantikan atau dikacaukan. Apa yang direncanakan Allah akan terlaksana tanpa penundaan, tanpa rintangan dan tanpa kegagalan. Mengapa saudara Ayub mengatakan demikian? Karena dia sudah mengalami sendiri juga bagaimana rencana Tuhan yang besar di dalam hidupnya ternyata untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan.
Dia mengalami sendiri bagaimana rencana Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, rencana untuk kebaikan bagi Ayub. Setelah ujian penderitaan selesai, dia melihat bagaimana karya Tuhan melalui rencananya sangat luar biasa, sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Di dalam Daniel 4 ayat 35, saudara, ada seorang raja yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi karena dia mengalami Tuhan, di mana dia harus menerima hukuman dari Tuhan karena dia memberontak terhadap Tuhan, melakukan hal yang jahat. Tetapi saudara sekalian, pada saat dia benar-benar melihat Tuhan, melihat karya Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa, akhirnya dia mengakui dengan mulutnya sendiri bagaimana Allah Tuhan yang memiliki rencana yang tidak pernah gagal. Daniel 4 ayat 35, demikian firman Tuhan. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Saudara sekalian, ini hal yang sangat luar biasa mengenai Tuhan kita. Raja yang termasuk raja besar yang tidak mengenal Tuhan, dia mengakui kedaulatan rencana Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita percaya bahwa Tuhan kita harus yakini bahwa dia adalah Allah yang berdaulat dalam rencana yang tidak pernah gagal. Ketika kita meyakini kebenaran ini bahwa Allah memiliki rencana yang tidak pernah gagal, maka tidak ada yang perlu kita takutkan, termasuk menghadapi virus corona saat ini. Segala sesuatu yang terjadi saat ini adalah atas kehendak dan atas kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terkejut atas semuanya ini. Dan semua terjadi ada di bawah kendali Tuhan. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa semua ada di dalam rencana dan kuasa Tuhan, dan kita akan menemukan ketenangan di dalamnya. Saudara, kalau kita yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi atas dunia hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini adalah atas seizin Tuhan, atas kedaulatan Tuhan, maka tentunya itu akan mendatangkan ketenangan, damai sejahtera, rasa aman dalam kehidupan orang percaya. Karena kita tahu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah apa yang diajarkan oleh Ayub kepada kita mengenai Tuhan. Tuhan adalah sumber segala berkat. Ini berbicara tentang berkat. Dalam ayat yang ke-9, saudara sekalian, saya akan membacakan bagi kita semua. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-9 ini Tuhan menerima permintaan Ayub, dan kemudian Tuhan memulihkan Ayub, dan berikut Tuhan menambahkan harta Ayub, dan yang terakhir Tuhan memberkati Ayub. Nah, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, orang-orang percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Ini termasuk berkat jasmani. Kalau berkat Tuhan, pasti Tuhan sudah berkati, sumbernya dia. Nah, saudara harus percaya bahwa sumber-sumber berkat secara jasmani adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber segala berkat. Dalam ayat ini kita menemukan berita yang disampaikan mengenai Ayub adalah berita-berita yang luar biasa. Belum lama Ayub dalam penderitaan yang luar biasa. Dia mengutuki hari-hari kelahirannya. Dia mengeluh tentang kondisi keadaan dirinya yang parah. Dia
Dia katakan, aku tidak tenang, aku gelisah. Dan tiba-tiba dalam sekejap mata saudara sekalian, semua berubah. Ayub disembuhkan, Ayub dipulihkan, Ayub diberkati. Dia dipadatkan sampai tumpah keluar. Itu berkat yang daripada Tuhan. Tidak ada yang dibandingkan Tuhan mengenai berkat. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub adalah pemberian-pemberian berkat-berkat dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita harus yakini bahwa berkat bersumber daripada Tuhan dan tidak ada dibanding Tuhan dalam hal pemberian berkat dalam kehidupan kita. Nah, tapi ada satu hal saudara sekalian, mengapa Ayub mengalami semua berkat? Jawabannya adalah karena kasih karunia. Kasih karunia, kasih karunia. Dalam sekejap semua berubah. Dia dipulihkan, diberkati, dipadatkan sampai tumpah keluar. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dunia menuntut kita untuk melakukan sesuatu dengan kerja keras dan pengorbanan yang tinggi supaya kita layak menerima sesuatu berkaitan dengan berkat. Tetapi kasih karunia tidak demikian. Kasih karunia kita terima justru di saat-saat kita tidak layak menerimanya. Kasih karunia datang dan berkata, jikalau engkau sakit hari ini, maka aku akan memberkatimu dengan kesembuhan dan ketenangan. Kasih karunia akan datang kepada kita dan berkata, jikalau keadaan tidak baik hari ini, maka aku akan memberkatimu, melimpahimu dengan sukacita, dengan kasih, dengan iman dan pengharapan. Jikalau hari ini juga saudara kita berada sebagaimana kita ada tanpa kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena perjuangan pengorbanan kita. Kalau hari ini saudara hadir saat ini dan juga beribadah di rumah masing-masing dalam keadaan yang sehat dan baik, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan lebih sungguh-sungguh lagi merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini, supaya firman-Nya berkuasa memberikan kita kesadaran dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah berfirman kepada kami. Engkau menyatakan kebenaran-Mu bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Semuanya dapat Engkau lakukan. Kami sangat meyakini itu. Kami sangat percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini juga kami menerima kebenaran firman-Mu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami mengenai berkat, semuanya datangnya daripada Tuhan. Dan kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, maka Engkau memulihkan, menyembuhkan, memberkati, memadatkan kehidupan kami. Kami bersyukur semuanya oleh kasih karunia, oleh kelimpahan anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami. Oh, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau juga memiliki rencana yang tidak pernah gagal. Oleh sebab itu, itulah yang akan memberikan damai sejahtera, ketenangan dalam kehidupan kami. Karena rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu akan memulihkan, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga di masa-masa pandemi ini mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, tetapi mereka
justru berada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah selesai dalam ibadah kita, dan saya percaya saudara mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan, secara khusus berkat rohani hari ini, di mana kita sudah datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kembali berdoa. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan akan terus mengerjakan yang baik bagi bangsa ini. Kami berdoa khususnya untuk para pemimpin kami, supaya Engkau Tuhan yang akan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan tindakan untuk bangsa kami saat ini Tuhan, supaya keputusan tindakan mereka benar-benar kebijakan yang terbaik untuk menolong bangsa ini terus maju, terus bertahan menghadapi krisis yang terjadi saat ini, khususnya kesehatan oleh karena pandemi, dan juga keadaan keamanan politik dan secara khusus ekonomi ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah Kau melimpahkan kasih karunia-Mu, kebijaksanaan yang dari Tuhan, hikmat-Mu turun atas pemimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga akan berkati para dokter, tim medis, perawat Tuhan yang ada di garis terdepan untuk melawan corona. Kami berdoa supaya Engkau akan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan imun yang tinggi, dengan tubuh yang kuat. Engkau akan melindungi mereka dengan perlindungan yang ekstra ya Tuhan. Engkau juga akan menyediakan perlengkapan diri bagi mereka, sehingga mereka tidak terpapar oleh virus ini. Mereka akan ada di dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Berkati juga aparat-aparat keamanan yang terus-menerus berjuang, sehingga kami bisa melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Dengan pertolongan-Mu Engkau akan memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau berkati gereja-gereja Tuhan. Engkau berkati seluruh orang percaya, supaya bersinar di tengah-tengah kegelapan yang ada. Dan terlebih hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu, Engkau memberkati mereka dengan kelimpahan kasih karunia dan anugerah keselamatan dan anugerah kebenaran. Biarlah mereka hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Berkati mereka yang saat ini beribadah di gereja, dan juga berkati mereka yang saat ini berada di rumah masing-masing. Hamba berdoa supaya oleh karena kemurahan Tuhan, mereka akan semakin dewasa rohani. Mereka akan semakin memiliki iman yang semakin teguh. Mereka akan semakin mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Berkatilah mereka yang sakit dengan kesembuhan. Berkatilah mereka dengan sukacita yang kehilangan pengharapan. Oleh kasih karunia-Mu, mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh usaha pekerjaan, keluarga, pernikahan, anak-anak jemaat-Mu di Ngagrum dan juga di Silokaton, semuanya berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal Engkau sampai selama-lamanya. Mari seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mengarahkan pengharapan kita kepada Kristus Yesus Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kedua kali, kita bersama-sama dalam kehidupan kekal di surga yang sudah disediakan bagi setiap kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah yang belum beribadah. Haleluya. Amin.